Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu gugus fungsi senyawa organik. Adapun anggota dari kelompok 6 terdiri atas Nur Fauziadillah, Muhammad Fattah Al-Ghani Tahir, Aspian, Dewi Natsmia, Ferdi, Darul Hikmah, Musdalifah, Yerista Pramesti Sanli Putri, dan Nabila Maharani Kintana Putri. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi, yaitu definisi gugus fungsi senyawa organik yang akan dibawakan oleh Saudara Ferdi. Kepada Saudara Ferdi, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, definisi gugus fungsi senyawa organik. Gugus fungsional adalah sekelompok atom yang sangat bertanggung jawab terhadap perilaku molekul induknya. Senyawa organik adalah cabang ilmu kimia yang banyak membahas senyawa berbasis unsur karbon. Penggolongan senyawa organik dilakukan atas dasar gugus fungsional yang mereka miliki. Kelompok-kelompok senyawa organik. 1. Alkohol. 2. Eter alkosialkana. 3. Aldehida alkanan. 4. Keton alkanon. 5. Asam karboksilat alkanat. 6. Ester alkalil alkanat. 7. Haloalkana alkil halida. Kelompok senyawa organik, yaitu nama golongan alkohol, yaitu gugus fungsi OH dengan struktur umum ROH dengan R adalah alkalil dan OH itu dinamakan gugus hidroksi dengan rumus molekul CnH2n tambah 2O. Yang kedua, eter dengan gugus fungsi COC dengan struktur umum ROR aksen. Dengan R dan R aksen ini boleh sama dan boleh berbeda dengan rumus molekul CnH2n-T2O. Eter ini juga bisa disebut dengan alkoksi alkana. Ini sering digunakan sebagai alat bius. Aldehida dengan gugus fungsi COH dengan struktur umum RCHO. Kenapa demikian ini bukan ROH? Karena ROH ini adalah alkohol, jadi kita harus berhati-hati. Ini memiliki rumus molekul CnH2nO. Contoh dari jenis ini adalah formalin. Formalin ini jenis dari aldehid. Keton. Keton memiliki gugus fungsi yaitu OC dengan rumus molekul CnH2nO2. Contohnya dari keton yaitu larutan asetan yang biasa digunakan untuk menghapus cat. Yang kelima yaitu asam karboksilat dengan gugus fungsi COOH, di mana COOH kalau dibuat struktur umumnya yaitu RCOOH dengan rumus molekul CnH2nO2. Salah satu contoh dari asam karboksilat adalah aspirin dan asam benzoat. Ini sering digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Yang keenam, ester dengan gugus fungsi COO dengan struktur umum RCOOR aksen dengan rumus molekul CnH2nO2. Ini bisa ditemukan di perisa makanan. Haloalkana dengan gugus fungsi X merupakan suatu halogen golongan 7A dengan struktur umum R X dengan rumus molekul Rx. Dinyatakan alkil, di mana alkil ini memiliki rumus CnH2n tambah 1. Contoh alkil paling sederhana adalah CH3 dan CH2H5. Dari senyawa-senyawa organik ini ternyata ada yang berisomer fungsi. Jadi isomer fungsi itu adalah rumus molekulnya sama tetapi memiliki jenis gugus fungsi yang berbeda. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, silakan Saudara Aspian membawakan materi tentang alkohol. Alkohol sering disebut sebagai alkanol.
Selain itu, alkohol juga memiliki arti sebagai etanol atau sering dikenal dengan istilah spirit of wine. Pengertian alkohol menurut ilmu kimia, yaitu kumpulan senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil, di mana gugus hidroksil tersebut terikat langsung atau atom karbon yang berasal dari alkil atau gugus alkil tersubstitusi. Struktur senyawa alkohol. Alkohol tersusun dari unsur C, H, dan O dengan rumus umum ROH. Alkohol terdiri dari 3 bagian, yaitu alkohol primer, sekunder, dan tersier. Alkohol primer merupakan alkohol yang gugus hidroksil terikat pada atom karbon primer. Alkohol sekunder adalah alkohol yang gugus hidroksilnya terikat pada atom karbon sekunder. Sedangkan alkohol tersier adalah alkohol yang gugus hidroksilnya terikat pada atom karbon tersier. Adapun kegunaan dari alkohol, yaitu metanol. Metanol ini banyak digunakan pada industri sebagai pelarut dan bahan bakar. Yang kedua, etanol. Etanol yang dihasilkan dari fermentasi beras dan buah digunakan sebagai bahan pembuat minuman beralkohol. Yang ketiga, etilen glikol. Sering digunakan sebagai bahan anti beku pada radiator mobil. Selanjutnya, adapun tata nama dari alkohol. Yang pertama, IUPAC. Alkohol diturunkan langsung dari nama alkana, di mana akhirannya A menjadi ol. Sedangkan trivial, di mana kita mencari alkil dan diakhiri dengan kata alkohol. Rumus strukturnya yaitu H2C, CH2, CH2, OH, di mana nama IUPAC-nya yaitu propanol. Disebut propanol karena jumlah C3 sedangkan hanya 8. 1 diambil karena rumus struktur tersebut tidak memiliki cabang. Sedangkan nama trivialnya menggunakan kata propil dan diakhiri dengan alkohol. Yang kedua, H3C, CH bercabang OH, CH3, di mana nama IUPAC-nya yaitu propanol seperti pada contoh pertama. Sedangkan 2 diambil karena rumus tersebut memiliki cabang pada rantai kedua yaitu CH yang bercabang OH. Begitupun nama trivialnya yang diambil dari kata isopropil yang diakhiri dengan kata alkohol. Selanjutnya, adapun sifat fisis dan kimia dari alkohol. Yang pertama, alkohol bersifat polar. Yang kedua, tingkat kepolaran alkohol dipengaruhi oleh panjang rantai karbonnya. Yang ketiga, alkohol memiliki titik didih yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan senyawa turunan alkana lain. Hal ini dikarenakan alkohol memiliki ikatan hidrogen, sedangkan sifat kimianya yaitu alkohol mudah bereaksi dengan senyawa lain. Hal ini dikarenakan gugus hidroksil atau OH pada alkohol yang cukup reaktif, sehingga mudah bereaksi dengan senyawa lainnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi ether yang akan dibawakan oleh Saudari Nur Fausia. Kepada Saudari Nur Fausia dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ether. Ether adalah nama senyawa kimia yang memiliki gugus ether, atom oksigen yang diikat 2 substituen yaitu akil dan aril. Molekul ether tidak dapat membentuk ikatan hidrogen sehingga titik didihnya rendah. Ether sedikit polar, lebih polar dari alkena. Ether dapat dikatakan sebagai basa Lewis. Ether juga dapat digunakan sebagai pelarut dan obat bius. Struktur senyawa ether. Ether tersusun dari unsur C, H, dan O dengan rumus umum RO
R aksen atau AR aksen atau ROAR, di mana O yaitu gugus fungsi ether dan R atau R aksen alkil, AR aksen yaitu aril. Jika R sama dengan R aksen atau AR sama dengan AR aksen, maka dinamakan ether simetrik atau ether sederhana. Jika R tidak sama dengan R aksen atau AR tidak sama dengan AR aksen, maka dinamakan ether asimetrik atau ether campuran. Kegunaan ether yaitu dimetil ether digunakan sebagai pelarut, dietil ether digunakan sebagai obat bius pada operasi, metil terbutyl ether atau MTB digunakan untuk menaikkan angka oktan bensin. Tata nama ether. Penamaan senyawa ether dimulai dengan nama gugus alkoksi, diikuti oleh nama rantai utamanya. Bila gugus alkilnya berbeda, alkil yang terkecil dianggap sebagai gugus alkoksi, sedangkan gugus alkil lainnya sebagai alkana atau biasa disebut dengan induk. Selain penamaan menurut UPEC, ether juga memiliki nama lazim yaitu trivial. Ether diberi nama alkil yang menjepit O menurut abjad dan diikuti dengan kata ether. Inilah contoh tata nama UPEC dan trivial dari ether. Sifat fisis. Titik didih ether relatif lebih rendah dibandingkan dengan alkohol. Ether bersifat sedikit polar dan ether tidak bereaksi dengan logam aktif seperti natrium. Ether mudah terbakar dengan nyala bening yang jernih karena uap ether membentuk campuran yang eksplosif dengan udara. Ether dapat melarutkan lemak, minyak, resin, alkaloid, brom, dan ioid. Sifat kimia yaitu oksidasi, 2 reaksi dengan asam sulfat, 3 reaksi dengan asam iodida, 4 hidrolisis, dan 5 halogenasi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah materi aldehida yang akan dibawakan oleh saudari Dewi. Kepada saudari Dewi dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan mengenai aldehida. Aldehida atau disebut dengan alkanal merupakan senyawa organik yang memiliki gugus karbonil terminal. Gugus fungsi ini terdiri dari atom karbon yang berikatan dengan atom hidrogen dan berikatan rangkap dengan atom oksigen. Golongan aldehida juga dinamakan golongan polmil atau metanoil. Kata aldehida sendiri merupakan kependekan dari alkohol yang terhidrogenasi. Next. Struktur senyawa aldehida terdiri atas unsur C, H, dan O dengan rumus RCOH, di mana R adalah alkil, COH ialah gugus fungsi aldehida. Rumus molekul dari aldehida ialah CnH2nO. Kegunaan aldehida. Yang pertama, kegunaan asetaldehid. Asetaldehid merupakan cairan tidak berwarna yang sangat mudah menguap. Asetaldehid sendiri juga digunakan sebagai bahan pembuatan karet, damar buatan, asam cuka, dan alkohol. Yang kedua, formaldehid. Formaldehida dapat digunakan untuk membasmi sebagian besar bakteri, sehingga sering digunakan sebagai disinfektan. Yang ketiga, benzaldehid, berfungsi sebagai dasar untuk obat-obatan. Selanjutnya, tata nama aldehida. Yang pertama, UPEC, diturunkan dari nama alkana. Akhiran A pada alkana, seperti contohnya metana, diubah menjadi al pada bagian akhirnya menjadi metanal. Juga contohnya seperti etanal, di mana dalam alkana itu etana dikenal sebagai nama etana. Namun pada tata nama aldehida pada bagian UPEC, ia dikenal dengan nama etanal. Selanjutnya, tata nama menurut trivial. Menggunakan akhiran dehida dan untuk awalan dapat diketahui berdasarkan jumlah atom C. Contohnya dapat dilihat dari
struktur yang pertama yaitu memiliki satu atom C, di mana jika memiliki satu atom C maka awalannya ialah formal. Dengan akhiran aldehid maka namanya ialah formal aldehid. Next. Selanjutnya sifat fisis aldehida. Wujud pada suhu standar. Yang pertama, aldehida dengan 1-2 atom karbon berwujud gas pada suhu kamar dan bau tak sedap. Selanjutnya, titik didih dan titik leleh. Aldehida mempunyai titik didih dan titik leleh lebih rendah dari alkohol yang mempunyai jumlah atom C yang sama. Hal ini karena tidak adanya ikatan hidrogen. Yang ketiga, kelarutan. Kelarutan aldehida akan berkurang seiring pertambahan panjang rantai. Kelarutan aldehida hampir sama dengan alkohol karena aldehida mampu membentuk atom hidrogen dengan atom hidrogen dari alkohol. Aldehida merupakan senyawa non-elektrolit yang berarti tidak dapat menghantarkan listrik dan tidak dapat menghasilkan ion. Next, sifat fisis kimianya. Yang pertama, oksidasi oleh kalium bikromat dan asam sulfat. Oksidasi aldehid dengan campuran kalium bikromat dan asam sulfat akan menghasilkan asam karboksilat. Yang kedua, oksidasi oleh larutan Fehling. Aldehid dapat mereduksi larutan Fehling menghasilkan endapan merah bata dari senyawa tembaga oksida. Yang ketiga, oksidasi oleh larutan tolens. Aldehida dapat mereduksi larutan tolens menghasilkan cermin perak. Selanjutnya reduksi. Reduksi aldehida oleh seng dan asam klorida akan menghasilkan alkohol primer. Selanjutnya reaksi dengan natrium bisulfit. Reaksi dengan amonia. Selanjutnya reaksi dengan asam sianida. Aldehida dapat bereaksi adisi dengan asam sianida menghasilkan suatu senyawa aldehida sianohidrid. Reaksi dengan hidroksilamin. Aldehida dapat bereaksi adisi dengan hidroksilamin menghasilkan aldoksi dan air. Selanjutnya reaksi dengan fenilhidrasi. Selanjutnya reaksi dengan halogen. Aldehida dapat bereaksi dengan halogen menghasilkan suatu kloral. Selain itu juga diperoleh hidrogen klorida. Selanjutnya reaksi dengan fosfor pentaklorida. Aldehida dapat mengubah fosfor pentaklorida menjadi fosfooksitriklorida dan juga selanjutnya kondensasi aldol. Dalam suasana basah, dua molekul aldehid dapat menyatu. Terakhir, reaksi dengan pereaksi Grignard. Aldehida bereaksi dengan pereaksi Grignard menghasilkan alkohol. Sekarang merupakan materi keton. Materi keton akan dibawakan oleh Saudari Musdalifah. Kepada Saudari Musdalifah dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keton. Keton merupakan senyawa organik yang diidentikan dengan gugus karbonil yang terikat oleh dua atom karbon. Atom karbon yang diikat gugus karbonil dinamakan karbon alfa. Atom hidrogen yang diikat karbon alfa dinamakan hidrokarbon. Next, struktur senyawa keton. Keton merupakan senyawa organik yang mengandung unsur C, H, dan O dengan rumus RCO R aksen, di mana R itu alkil, CO gugus fungsi keton atau karbonil. Adapun kegunaan keton. Keton yang paling banyak digunakan adalah aseton atau propanon. Aseton itu biasa digunakan sebagai pelarut organik. Selanjutnya, tata nama keton. UPEC diturunkan dari nama alkana. Pemberian nama keton dilakukan dengan mengganti akhiran A pada alkana dengan on. Contohnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Tata nama trival. Gugus alkilnya itu terpisah. Kemudian ditambahkan akhiran keton setelah nama-nama substituennya. Bisa juga dilihat pada contohnya di tabel di bawah ini. Next, sifat-sifat keton. Sifat fisisnya. Keton suku rendah
berupa zat cair, tidak berwarna, berbau harum. Keton suku sedang berupa zat cair yang suka larut. Suku tinggi keton berupa zat padat. Titik didih keton relatif lebih tinggi daripada senyawa hidrokarbon dengan massa molekul relatif yang hampir sama. Pelarut keton larut dalam air. Homolog yang lebih tinggi kurang larut dalam air. Sifat kimia keton. Pertama, oksidasi. Oksidasi keton dengan campuran natrium bikarbonat dan asam sulfat akan menghasilkan asam karboksilat, air, dan karbon dioksida. Kedua, reduksi. Reduksi keton dengan katalis litium aluminium hidrida akan menghasilkan alkohol sekunder. Ketiga, reaksi dengan fosfor pentaklorida. Reaksi antara aseton dengan fosfor pentaklorida akan menghasilkan alkil dihalida. Keempat, reaksi dengan reaksi Grignard. Hidrolisis hasil reaksi keton dan reaksi Grignard menghasilkan alkohol tersier. Kelima, kondensasi aldol. Dalam suasana basah, keton dapat mengalami kondensasi dengan katalis seng klorida. Keenam, reaksi dengan halogen. Ketujuh, reaksi dengan asam sianida. Kesembilan, reaksi dengan hidroksilamin. Kesepuluh, reaksi dengan fenilhidrasin. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya merupakan materi asam karbonsilat yang akan dibawakan oleh Saudari Darul Hikmah. Kepada Saudari Darul Hikmah, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang asam karboksilat. Asam karboksilat memiliki definisi yaitu asam organik yang diidentikan dengan gugus karboksil atau lebih sering disebut asam alkanoat, di mana gugus karboksil adalah gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil. Lalu, ada definisi menyatakan asam karboksilat merupakan senyawa polar dan membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya, di mana asam karboksilat merupakan asam Bronsted-Lowry, yaitu donor proton. Garam dan anion dari asam karboksilat dinamakan karboksilat. Materi selanjutnya yaitu struktur senyawa asam karboksilat. Rumus dari asam ini ada dua, yaitu R-COOH atau AR-COOH, di mana R adalah alkil, AR adalah gugus aril, di mana alkil adalah senyawa alkana yang kehilangan satu atom hidrogen, dan gugus aril adalah senyawa bensana yang ada pada suatu molekul. -COOH adalah gugus karboksil, yaitu gabungan dari gugus karbonil dan gugus hidroksil, yang disingkat menjadi karboksil. Adapun kegunaan asam karboksilat yaitu sebagai asam asetat untuk suka makan, asam propionat pengawet makanan berlemak seperti keju, mentega, dan susu. Untuk asam format yaitu sering digunakan untuk mengumpulkan latex pada getah karet. Dan untuk materi tata nama asam karboksilat ada dua. Sistem penamaan senyawa asam karboksilat yaitu menurut IUPAC dan sistem trivial. Kedua sistem ini cukup berbeda satu sama lain, di mana IUPAC cukup mudah yaitu dengan menggantikan akhiran A pada nama rantai alkana menjadi oat, kemudian ditambah kata asam di depannya. Bisa kita lihat pada tabel seperti butana menjadi butanoat, pentana menjadi pentanoat, dan begitupun seterusnya. Untuk penamaan trivial adalah berdasarkan sumber alami yang bersangkutan atau yang memiliki rantai
nama trivial untuk sebama dagang. Materi selanjutnya untuk sifat fisis pada asam karboksilat, yaitu dia memiliki titik didih lebih tinggi dari senyawa organik golongan lain. Kelarutan dalam air lebih besar daripada golongan lain, yaitu alkohol, eter, aldehida, keton yang memiliki berat molekulnya sebanding, di mana kelarutan asam karboksilat akan menurun seiring dengan meningkat berat molekul, dan jika dia memiliki satu asam karbon dapat larut sempurna dalam air. Untuk sifat kimia, untuk reaksi dengan basa, dia akan menghasilkan garam dan air yang menggunakan basa kuat. Untuk reduksi, menggunakan katalis litium aluminium hidrida yang menghasilkan alkohol primer. Untuk reaksi dengan tionil diklorida, dia akan menghasilkan klorida asam, asam klorida, dan sulfur dioksida. Untuk esterifikasi, dia akan bereaksi dengan alkohol sehingga akan membentuk senyawa ester. Untuk reaksi dengan amonia, asam ini akan menghasilkan senyawa amida dan hasil lain berupa air. Untuk dekarboksilasi, ketika berada pada suhu tinggi, dia akan kembali membentuk senyawa alkana. Sedangkan untuk halogenasi, dengan bantuan katalis fosfor akan membentuk senyawa asam trihalida, karboksilat, dan hidrogen halida. Selanjutnya merupakan materi ester yang akan dibawakan oleh saudari Nabila. Kepada saudari Nabila dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ester, atau yang biasa juga disebut sebagai alkil alkanoat, terbentuk dari kondensasi alkohol dengan suatu asam. Asam tersebut bisa berupa asam karboksilat, asam fosfat, asam sulfat, asam nitrat, asam borat, dan asam lainnya. Kondensasi ini disebut dengan esterifikasi. Selanjutnya, ester memiliki rumus umum yang sama seperti asam karboksilat, yaitu CnH2nO2, sehingga dapat disebut juga merupakan turunan dari asam karboksilat. Karena molekulnya sama tetapi gugus fungsinya beda. Kegunaan ester. Ester biasa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, esens pada makanan. Esens ini maksudnya pemberi aroma makanan seperti aroma pisang ataupun pewarna makanan. Kedua, lilin. Lilin atau wax ini biasa ditemukan di sarang lebah. Ketiga, lemak. Lemak merupakan ester dari gliserol dengan asam karboksilat suku tinggi yang biasa digunakan sebagai bahan makanan dan sebagai bahan untuk membuat sabun. Selanjutnya, untuk tata nama ester ada IUPAC dan trivial, di mana diperhatikan untuk alkil berfokus pada atom yang berpasangan dengan oksigen, dan alkanoat berfokus pada gugus yang berpasangan dengan C. Dapat dilihat di contoh HCOHCH3, di mana yang berpasangan dengan O adalah CH3, sehingga namanya metil, dan yang berpasangan dengan C adalah H, sehingga metanoat. Untuk nama trivialnya, hampir sama dengan IUPAC. Perbedaannya, nama gugus alkanoat ester berasal dari nama trivial asam karboksilat. Dapat dilihat di contoh, ada HCOHCH3, di mana yang berpasangan dengan CH3 adalah alkil, sehingga disebut metil, dan yang berpasangan dengan C adalah H, adalah form, ditambah dengan at.
Contoh-contohnya seperti ada dalam gambar. Ada metil format, metil asetat, metil propionat, etil format, etil asetat. Untuk IUPAC, metil metanoat, metil etanoat, metil propanoat, etil metanoat, dan etil etanoat. Next, untuk sifat fisisnya, senyawa polar. Titik didih ester hampir sama dengan titik aldehid atau keton yang berat molekulnya sebanding. Yang kedua, titik didih. Titik didih dan titik beku alkanoat letaknya lebih rendah dibandingkan asam karboksilat asalnya. Untuk kelarutan ester, ester biasa larut dengan pelarut organik seperti keton, ether, dan lain-lain. Untuk sifat kimia ester berhidrolisis dan menghasilkan alkohol menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Hidrolisis sendiri adalah pemecahan senyawa ester dengan penambahan air. Kedua, reaksi dengan amonium menghasilkan suatu amida dan suatu alkohol. Contohnya, reaksi antara etil asetat dengan amonium menghasilkan asetamida dan etanol. Jika suatu ester direaksikan dengan suatu alkohol, maka akan dipelorek ester baru dan alkohol baru. Ketiga, transesterifikasi yang merupakan proses pertukaran gugus organik dari suatu ester dengan gugus organik dari alkohol yang dikatalisis dengan asam atau basa. Yang ketiga, reaksi dengan pereaksi Grignard, di mana menghasilkan alkohol tersier. Dan keempat, reduksi, di mana ester dapat direduksi oleh zat pereduksi litium aluminium hidrida atau logam natrium dalam etanol menghasilkan 2 buah molekul alkohol. Sekian. Terima kasih. Baik, selanjutnya merupakan materi haloalkana yang akan dibawakan oleh saudari Yedita Pramisti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan membahas mengenai haloalkana atau dapat disebut dengan alkil halida. Jadi, haloalkana ini merupakan senyawa kimia yang senyawa turunannya dari alkana yang memiliki rumus struktur yang sama dengan alkana. Tetapi perbedaannya haloalkana ini atom hanya diganti dengan atom halogen, di mana atom halogen yang dimaksud fluorida, klor, brom, atau iodid. Next. Nah, kemudian yang kedua yaitu struktur senyawa haloalkana. Jadi struktur senyawa haloalkana ini adalah atau dapat ditulis dengan RCX, di mana R merupakan alkil, kemudian X merupakan gugus fungsi. Kemudian yang ketiga, yang ingin saya bahas mengenai haloalkana adalah kegunaan senyawa haloalkana. Nah, ada beberapa kegunaan senyawa haloalkana yang dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu kloroform. Nah, kloroform ini digunakan sebagai pelarut untuk reaksi kimia dan digunakan juga dalam dunia medis, yaitu sebagai obat bius dalam pengobatan. Kemudian yang kedua yaitu fluoroethylene. Nah, kegunaan fluoroethylene ini dapat digunakan sebagai bahan baku dalam kegunaannya di sini sebagai antiseptik. Selanjutnya yaitu kemudian yang ketiga yaitu iod. Iod di sini dapat digunakan sebagai antiseptik. Yang selanjutnya yaitu freon. Nah, freon di sini dapat kita gunakan sebagai pendingin untuk lemari es dan pendingin ruangan AC. Tetapi kegunaan freon ini merusak lapisan ozon sehingga dapat menyebabkan kanker kulit. Makanya penggunaan freon ini agak banyak efek
negatifnya untuk kehidupan, tetapi banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sini dapat digunakan untuk insektisida. Tetapi penggunaan insektisida ini sudah dilarang karena bersifat beracun. DDT yang dimaksud di sini adalah dikloro, dipentana, dan trichlorotena. Next. Nah, untuk pembahasan mengenai haloalkana selanjutnya yaitu tata nama haloalkana. Nah, penamaan tata nama haloalkana di sini ada dua, ada menurut IUPAC dan ada menurut trivial. Untuk secara umum, penamaan haloalkana ini ada melalui beberapa langkah. Yang pertama, menurut tata nama IUPAC, senyawa haloalkana itu dianggap sama dengan alkana karena haloalkana merupakan senyawa turunan dari alkana. Nah, untuk penamaannya yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, menentukan rantai utama, yaitu rantai terpanjang yang mengandung atom halogen. Kemudian yang kedua, memberi nomor. Maksudnya di sini penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai sedemikian sehingga posisi atom halogen mendapat nomor terkecil. Perlu diingat bahwa jika terdapat lebih dari satu atom halogen, maka prioritas penomoran didasarkan pada kereaktifan. Kereaktifan dapat dilihat dari yang pertama itu klor, dan iodid. Kemudian langkah ketiga yaitu gugus alkil. Gugus alkil selain rantai induk dan atom halogen sebagai cabang. Untuk penamaan menurut IUPAC yang dapat kita jadikan sebagai rumus utama yaitu penyebutan halogen pertama kemudian disusul dengan alkana. Sebagai contoh dapat kita lihat 2 fluor propana. Nah, kenapa 2? Karena atom karbon mengikat fluor di nomor 2. Kemudian propana. Propana di sini merupakan penamaan alkana. Propana itu artinya 3. Jadi untuk 1 itu metana, kemudian 2 etana, dan yang ketiga itu propana. Kemudian untuk trivial. Nah, trivial ini untuk penamaannya alkil yang pertama kemudian disusul halogen. Seperti contoh CH3 kemudian mengikat I. Nah, penamaannya itu metil iodida. Dan yang perlu kita ingat untuk penamaan trivial ini, senyawa baik itu fluor, brom, dan iodid harus ditambah ida di akhirannya. Nah, seperti contoh untuk metil iodida di akhirannya. Nah, seperti contoh untuk metil iodida. Kenapa metil? Karena atom karbon di sini cuma 1. Jadi untuk alkil penamaannya itu bisa dimulai dari yang pertama itu untuk 1 metil, kemudian yang kedua etil, dan yang ketiga itu propil dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua yang dapat kita lihat yaitu etil fluorida. Nah, di sini kenapa etil? Karena atom karbon yang terdapat di sini ada 2. Kemudian fluorida karena mengikat fluorida, kemudian ditambah akhiran ida. Mungkin begitu tentang penamaan haloalkana. Untuk moderator next. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai haloalkana yaitu sifat fisis dan sifat kimianya. Nah, sifat fisis di sini ada gaya antar molekul, kemudian kelarutan, dan titik didih dan titik leleh. Nah, maksudnya gaya antar molekul di sini, jadi haloalkana itu ditentukan oleh gaya antar molekulnya yang bergantung dari jenis atom, posisi halogen, dan panjang rantai karbon molekul. Senyawa haloalkana ini tidak membentuk ikatan hidrogen dan tidak larut dalam air. Di sini, nah, agar senyawa haloalkana bisa larut dalam air, maka gaya tarik antar molekul haloalkana harus diputus. Kemudian titik didih dan titik leleh.
Nah, maksudnya di sini itu senyawa haloalkana itu mempunyai titik didih dan titik leleh lebih tinggi daripada alkana. Kemudian untuk sifat kimianya ada 4 sifatnya, yaitu dilihat dari reaksi substitusi, reaksi eliminasi, reaksi dan logam natrium, dan reaksi Grignard. Nah, maksudnya di sini sifat kimia dari haloalkana itu bersifat substitusi atau reaksi substitusi karena haloalkana mengalami reaksi substitusi dengan suatu basa membentuk alkohol. Kemudian mengapa haloalkana disebut sebagai reaksi eliminasi? Ini dikarenakan karena haloalkana mengalami reaksi eliminasi dengan reaksi basa kuat. Kemudian reaksi dengan logam natrium. Maksudnya haloalkana bereaksi dengan logam natrium akan menghasilkan alkana. Nah, reaksi ini dapat kita sebut sebagai sintesis Wirtz. Kemudian sifat Grignard, nah maksudnya di sini jika larutan alkana dalam eter kering sering dikocok dengan serbuk magnesium, maka akan terjadi reaksi Grignard. Dari sini atau dari sintesis inilah Victor atau Grignard pada tahun 1942 mendapat hadiah Nobel. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan hasil diskusi kami mengenai gugus fungsi senyawa dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.